Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel Bioprogress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme ya. Di materi metabolisme ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang enzim, katabolisme, dan juga anabolisme. Di enzim ini kita akan belajar mengenai definisi dari enzim, komponen penyusunnya, cara kerjanya, sifat enzim, dan juga klasifikasi enzim. Kemudian untuk katabolisme, kita akan belajar mengenai definisinya dan contohnya. Contoh dari katabolisme itu ada 3 ya, ada katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan juga katabolisme protein. Cuma memang yang akan kita bahas lebih detail itu adalah katabolisme karbohidrat. Kemudian untuk anabolisme, kita akan belajar mengenai definisi dari anabolisme dan juga contohnya, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Berarti di pertemuan kali ini kita belajar tentang enzim dulu ya. Yuk kita langsung aja ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke enzim, kita harus kenalan dulu nih dengan yang namanya metabolisme. Sebenarnya metabolisme itu apa sih? Jadi, metabolisme itu merupakan seluruh rangkaian proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Seperti yang kalian tahu, makhluk hidup itu wajib banget punya sel. Kalau tidak punya sel berarti namanya bukan makhluk hidup. Contohnya aja seperti virus. Virus itu dia bukan makhluk hidup ya, karena dia tidak memiliki sel atau aseluler. Sedangkan kita memiliki sel. Nah, di dalam sel kita yang kecil banget itu, ada proses yang namanya metabolisme. Contohnya seperti manusia. Manusia pastinya punya banyak banget sel ya. Manusia itu termasuk ke dalam multiseluler atau memiliki banyak sel. Kan ada juga ya makhluk hidup yang uniseluler atau memiliki satu sel. Biasanya itu dari golongan-golongan bakteri. Nah, kalau manusia termasuk ke dalam multiseluler. Nah, ini adalah penampakan dari sel manusia ya. Kurang lebih seperti ini yang di dalamnya ada banyak banget organel. Kalau kalian masih ingat, di materi kelas 11 itu kan ada bab tentang sel, di mana di sana juga sudah dikenalkan mengenai berbagai macam organel yang ada di dalam sel. Nah, proses reaksi metabolisme ini terjadinya di sini. Dominannya terjadi di mitokondria. Tapi ada juga proses yang terjadinya di sitoplasma. Nah, jadi tempat terjadinya metabolisme itu ada di mitokondria dan sitoplasma, tapi memang yang paling dominan terjadinya di mitokondria. Lalu, mengapa makhluk hidup memerlukan metabolisme dan kenapa makhluk hidup melakukan metabolisme? Kira-kira apa sih faedahnya kita melakukan metabolisme? Nah, tujuan dari metabolisme itu adalah untuk menghasilkan energi, yang mana seperti yang kita tahu, energi itu penting banget untuk kegiatan kita sehari-hari. Semua makhluk hidup pasti butuh energi. Tumbuhan kalau mau hidup dia butuh energi ya untuk tumbuh dan berkembangnya dia. Kemudian kita juga sama nih, walaupun kita tidak melakukan aktivitas yang berat, kita tetap butuh energi. Berpikir pun kita tetap butuh energi. Berarti saat berpikir, sel-sel yang ada di dalam otak kita itu butuh banyak energi. Apalagi kalau kita melakukan aktivitas fisik. Bahkan ketika kita diam pun kita tetap membutuhkan energi ya, karena saat kita diam, organ dalam tubuh kita itu tetap bekerja. Jantung tetap berdetak, paru-paru tetap mengembang mengempis, nah itu butuh energi. Nah itulah kenapa energi itu penting banget untuk makhluk hidup selama dia masih hidup. Tapi pada beberapa makhluk hidup ada yang memiliki kemampuan autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri, contohnya seperti tumbuhan. Nah selain untuk menghasilkan energi, tujuan dari metabolisme kalau pada tumbuhan itu adalah untuk membentuk molekul tertentu, yang mana molekul tersebut dibutuhkan dalam bertahan hidup suatu organisme. Contohnya kalau pada tumbuhan itu kan bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itu sebenarnya dia tidak menghasilkan energi, melainkan dia akan menghasilkan makanannya dia, yaitu glukosa. Lalu kita masuk ke jenis dari metabolisme. Nah, sebenarnya tadi kan metabolisme itu merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Ternyata reaksi kimia tersebut prosesnya cuma ada 2, yaitu ada katabolisme dan ada anabolisme. Katabolisme ini merupakan reaksi pemecahan atau penguraian. Kalau pemecahan atau penguraian berarti berubah dari senyawa yang kompleks atau molekul yang besar ke molekul yang lebih sederhana atau molekul yang kecil. Jadi katabolisme itu merupakan pemecahan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, dalam reaksi pemecahan itu berarti kan ada ikatan yang putus,
ya kan? Kalau dalam kimia ada ikatan yang putus. Nah, ketika ikatan putus, maka ada energi yang dilepaskan. Makanya reaksi katabolisme ini akan melepaskan energi, atau nama lainnya adalah eksergonik. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai exotherm, karena terkadang energi yang dilepaskan itu berupa energi panas gitu ya. Makanya disebut juga sebagai exotherm. Nah, contoh dari katabolisme itu adalah katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan juga katabolisme protein. Sekarang kita lanjut ke anabolisme. Kalau anabolisme berarti kebalikannya. Katabolisme itu merupakan pemecahan, sedangkan anabolisme itu adalah pembentukan atau penyusunan. Pembentukan itu dari sederhana ke kompleks. Makanya di sini penulisannya adalah penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, berarti dari sederhana menjadi kompleks gitu ya. Karena kan di sini pembentukan. Kemudian anabolisme ini kebalikannya, dia tidak melepaskan energi, justru dia membutuhkan energi. Karena dalam menyusun sesuatu atau membangun sesuatu, pastinya kita akan membutuhkan banyak energi. Nama lain dari anabolisme itu merupakan endergonik ya, karena dia membutuhkan energi. Kemudian contoh dari anabolisme itu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Nah, ini biar kalian gak ketuker, kalian bisa tandai di kata katabolisme ini ya. Jadi katabolisme itu kan huruf depannya adalah K. Nah, K ini berarti maksudnya dari kompleks menjadi sederhana. Dari kompleks menjadi sederhana. Kalau dari kompleks menjadi sederhana itu kan berarti terjadi karena adanya reaksi pemecahan. Dimana kalau pemecahan terjadi maka ada ikatan yang lepas, jadinya ada elektron atau energi yang keluar, gitu ya. Nah, kemudian metabolisme ini ternyata prosesnya tuh dibantu oleh enzim. Jadi dengan menggunakan enzim, proses katabolisme dan anabolisme yang dilakukan di dalam sel akan berlangsung lebih cepat. Berarti sekarang kita coba berkenalan dengan si enzim ini ya. Enzim itu sebenarnya apa sih? Jadi enzim itu merupakan protein fungsional yang berperan sebagai biokatalisator. Nah, ini kurang R ya, tinggal ditambahin. Jadi enzim itu merupakan protein fungsional yang berperan sebagai biokatalisator. Enzim itu adalah protein berarti ya. Bahan baku dalam membuat enzim itu adalah protein. Dan peran dari enzim adalah untuk biokatalisator. Biokatalisator ini maksudnya adalah mempercepat reaksi. Jadi si enzim itu bisa mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa ikut bereaksi. Maksudnya apa? Jadi kakak analogikan aja ya, biar ada kebayang sedikit. Jadi misalnya gini, kakak ingin membuat bakso. Nah, bakso tersebut itu kan bahan bakunya adalah daging. Katakanlah kakak pengen bikin bakso daging sapi gitu ya. Berarti bahan bakunya adalah daging sapi. Kakak punya daging sapi besar nih di sini, ukurannya masih besar. Kemudian kalau mau dibuat bakso, berarti kan daging sapi tersebut harus kakak haluskan terlebih dahulu ya kan. Daging sapi yang tadinya besar harus dihaluskan. Nah, menghaluskan daging sapi yang besar ini bisa dengan dua cara. Misalnya kakak pakai cara manual, yaitu pakai tangan kakak gitu. Dagingnya disobek-sobek, atau mungkin bisa pakai pisau gitu lah ya. Dagingnya kakak cincang tuh dikit-dikit. Tapi ada lagi nih cara lain, yaitu kakak bisa langsung menghaluskan daging tersebut dengan menggunakan mesin penghalus daging atau mesin penggiling daging. Nah, si enzim itu kita ibaratkan sebagai si mesin penggiling dagingnya. Jadi enzim dia bisa mempercepat reaksinya, ya kan? Bisa mempercepat reaksi perubahan dari daging yang besar, ini daging besar ya, dari daging yang besar menjadi daging yang halus. Nah, jadi si enzim itu ibaratkan mesin yang bisa mempercepat reaksi tersebut. Tapi ketika dia mempercepat reaksi, dia tidak ikutan menjadi halus, ya kan? Ketika si mesin itu mengubah daging besar menjadi daging halus, dia tidak ikutan halus, melainkan dia tetap menjadi mesin. Begitupun dengan enzim, gitu ya. Jadi si enzim ini dia tidak ikutan bereaksi, dia tuh cuma mempercepat reaksi doang. Nah, itu maksud dari biokatalisator. Oh ya, nantinya kalian akan lebih banyak menemukan kata substrat dan produk ya pada bab metabolisme ini. Jadi substrat itu adalah bahan baku nih, ibaratkan sebagai bahan baku. Jadi si daging besarnya ini ibaratkan sebagai substrat atau zat yang akan direaksikan. Kemudian daging halusnya ini merupakan produknya. Gitu ya. Jadi substrat itu adalah bahan baku atau zat yang akan direaksikan. Kemudian nanti ada produk. Produk itu adalah hasil dari reaksi.
Seperti itu ya. Jadi enzim itu sekali lagi dia merupakan protein yang fungsinya sebagai biokatalisator. Dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Analoginya seperti si mesin ini. Enzim itu mempercepat penghalusan daging besar menjadi daging halus, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, ini dalam contohnya ya, contoh analoginya. Kemudian di mana enzim dibentuk? Sebenarnya di mana sih enzim itu dibentuk? Nah, kalau kalian masih ingat, ini adalah berbagai macam organel yang ada di dalam sel. Enzim itu dibentuknya di bagian yang warna hijau ini. Apa coba namanya? Ini namanya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini memang berfungsi untuk modifikasi protein. Jadi, protein akan masuk ke badan Golgi, kemudian si protein tersebut nantinya bisa dimodifikasi menjadi enzim atau menjadi hormon. Berarti kan enzim juga termasuk ke dalam produk yang dihasilkan oleh badan Golgi. Terus, tadi itu kan untuk enzim, dia bahan utamanya adalah protein. Kemudian si protein itu dimodifikasi ya. Nah, organel penghasil protein itu adalah ribosom. Kalau kalian lihat di sini, ribosom itu sebenarnya ada dua jenis ya. Ada ribosom bebas. Ribosom bebas itu adalah ribosom yang dia tuh ditemukannya di sitoplasma. Nah, ini ribosom bebas nih, yang titik kecil itu. Kemudian ada juga ribosom terikat. Kalau ribosom terikat itu nempelnya di sini, di retikulum endoplasma. Ribosom terikat nih di sini. Soalnya kan retikulum endoplasma itu dibagi menjadi dua ya. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kalau yang ditempeli ribosom itu merupakan retikulum endoplasma kasar. Soalnya ada ribosomnya yang nempel. Sedangkan yang satunya lagi ini, dia itu termasuk ke dalam retikulum endoplasma halus. Oke, jadi gitu ya. Enzim berarti dibentuknya di badan Golgi, di mana badan Golgi itu fungsinya adalah untuk modifikasi protein yang mana hasilnya nanti akan berupa enzim atau hormon gitu. Kemudian dalam membentuk suatu enzim, bahan bakunya itu kan adalah protein, di mana proteinnya itu berasal dari ribosom terikat. Kalau untuk enzim dan hormon, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke cara kerja enzim. Nah, enzim itu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Kita coba lihat grafik ini. Di sini kakak punya dua grafik ya. Ada yang garisnya warna hitam, itu adalah reaksi tanpa enzim. Dan ada yang garisnya warna merah, yaitu reaksi dengan menggunakan enzim. Ini kalau misalnya kakak tarik garis, kemudian kakak beri angka, misalnya yang ini angkanya 100 ya. Kemudian yang ini, yang merah itu angkanya 75. Nah, ini adalah angka untuk energi aktivasi yang dibutuhkan. Misalnya reaksi tanpa enzim itu membutuhkan energi aktivasi sebanyak 100. Sedangkan reaksi menggunakan enzim membutuhkan energi aktivasi sebanyak 75 doang. Nah, kalau seperti ini berarti kan logikanya akan lebih hemat reaksi dengan menggunakan enzim. Soalnya reaksi dengan menggunakan enzim itu energi aktivasi yang dibutuhkan cuma lebih sedikit gitu. Nah, kalau kayak gini kan logikanya adalah lebih untung melakukan reaksi dengan menggunakan enzim. Karena dengan menggunakan enzim, energi aktivasi yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Jadi kita bisa lebih hemat energi. Dengan produk yang dihasilkannya itu adalah sama. Katakanlah misalnya gini, kakak punya energi aktivasi sebanyak 300. Kalau misalnya reaksi itu terjadi dengan tanpa enzim, maka reaksinya cuma bisa terjadi sebanyak 3 kali doang. Soalnya kan kalau di grafik ini ya, ceritanya 100 nih, sekali reaksi membutuhkan 100 energi aktivasi. Tapi kalau misalnya kakak pakai menggunakan enzim, reaksinya dengan menggunakan enzim, maka kakak bisa melakukan reaksi tersebut sebanyak 4 kali gitu. Jadi akan lebih banyak nih reaksi yang bisa dihasilkan dengan menggunakan enzim. Jadi reaksinya akan lebih cepat. Seperti itu ya, itu adalah cara kerja enzim. Kemudian kita lanjut ke struktur enzim. Enzim ini, kalau kita lihat strukturnya kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Enzim itu memiliki bagian yang berupa protein dan juga bagian yang berupa non-protein. Bagian yang berupa protein ini kita sebut sebagai apoenzim. Kalau kita lihat di struktur, nah ini ada ya, bagian apoenzim
Yang warna abu-abu itu merupakan bagian yang berupa protein. Sedangkan bagian yang berupa non-protein itu disebut sebagai gugus prostetik. Gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini dibagi menjadi dua. Ada yang berupa koenzim, ada juga yang berupa kofaktor. Nah, di struktur ada koenzim nih, dan juga ada kofaktor. Koenzim itu terdiri dari senyawa-senyawa organik. Sedangkan untuk kofaktor itu terdiri dari ion-ion anorganik. Kalau misalnya senyawa organik itu berarti kan dia dihasilkan oleh makhluk hidup ya. Contohnya seperti vitamin. Nah, vitamin ini termasuk ke dalam senyawa organik. Kemudian ada nanti kalau di katabolisme kalian akan menemukan NAD, singkatan NAD+, kemudian ada FAD+. Kemudian kalau kofaktor berarti kan dia terdiri dari ion anorganik, biasanya berupa logam-logam ya. Contohnya seperti magnesium, kemudian ada fero gitu ya, dan seterusnya. Kemudian di enzim juga terdapat sisi katalitik atau kita bisa sebut catalytic site, atau ada juga yang menyebutnya sebagai sisi aktif. Nah, sisi aktif ini maksudnya apa? Jadi sisi aktif ini adalah sisi untuk menempelnya substrat gitu ya. Untuk tempat menempelnya substrat. Jadi substrat atau istilahnya tadi kakak pakai bahan baku ya dalam melakukan suatu reaksi itu akan nempel di sisi katalitik doang. Si substrat itu nggak bisa nempel di bagian sini itu nggak bisa. Si substrat harus nempel di sisi katalitik. Contohnya misalnya kita ambil satu contoh enzim. Ada enzim amilase gitu ya. Enzim amilase itu berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Si enzim amilase berarti kan dia akan mengubah amilum menjadi maltosa, di mana maltosanya ini merupakan produknya, sedangkan amilum ini adalah substratnya. Substrat atau bahan baku atau reaktan. Nah, berarti si substrat itu, si amilum itu, kalau misalnya dia mau direaksikan, dia tuh harus nempel ke sisi aktif dari enzim amilase. Katakanlah misalnya ini yang ada di gambar ini merupakan enzim amilase ya. Berarti si amilum itu harus nempel ke sini. Gitu, harus nempel ke sisi aktifnya. Dia nggak boleh nempel ke bagian lain. Karena kalau dia nempel ke bagian lain ya dia nggak bisa direaksiin. Gitu ya. Soalnya bagian aktifnya itu cuma di sisi katalitik atau sisi aktifnya doang. Nah, kemudian seluruh bagian dari enzim yang barusan kakak sebutin yang terdiri dari apoenzim, koenzim, kofaktor, sisi katalis itu kita sebut sebagai holoenzim. Jadi holoenzim itu adalah untuk keseluruhan enzim ya. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai enzim kompleks. Nah, itulah struktur dari enzim. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori enzim nih. Ada dua teori enzim, yang pertama adalah Lukenke dan yang satunya lagi adalah Injusvit. Nah, ini teori enzim tentang hubungan enzim dengan substrat, tentang cara kerja enzim dan substrat. Kalau teori Lukenke ini dikemukakan oleh Emil Fischer. Emil Fischer ini mengatakan bahwa enzim dan substrat itu memang sudah spesifik dari awal, di mana enzim itu memiliki sisi aktif. Kalau kita lihat nih, yang kakak tandai merah ini adalah sisi aktif enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang memang sudah cocok atau sudah sesuai dengan bentuk substratnya. Nah, jadinya kayak puzzle nih, tinggal nempel substrat sama enzim. Kemudian ketika sudah nempel, reaksi terjadi dan terjadilah pembentukan produk. Kalau udah terbentuk produk, maka si enzimnya dan si substratnya udah nggak nempel lagi ya, udah terlepas. Nah, itu untuk teori Lukenke atau teori gembok dan kunci. Kemudian kalau di Injusvit atau teori induksi ini dikemukakan oleh Daniel Koslan. Daniel Koslan mengatakan bahwa awalnya enzim itu memiliki sisi aktif yang tidak sesuai dengan substrat. Kalau kita lihat di gambar ini yang warna hijau ini merupakan enzimnya ya. Kemudian bagian yang bolong ini adalah sisi aktif si enzim. Dan bagian yang warna pink ini adalah substratnya. Daniel Koslan mengatakan bahwa awalnya enzim itu memiliki sisi aktif yang berbeda dengan substrat. Kalau kita lihat di sini, memang sisi aktifnya itu tidak sesuai dengan substrat ya. Tidak ngepas gitu, beda sama yang Lukenke. Nah, kemudian ketika substrat mendekati enzim, maka enzim itu akan langsung mengubah sisi aktifnya sesuai dengan bentuk substrat. Gitu ya. Makanya di gambar kedua ini, si enzim
sama si substrat sudah bisa menyatu. Soalnya si enzim yang menyesuaikan ya, bukan substratnya menyesuaikan. Enzim akan menyesuaikan sisi aktifnya agar sama dengan substrat, agar cocok dengan substrat. Tapi syaratnya si substratnya itu harus mendekati enzim terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah kompleks enzim substrat atau ikatan antara enzim dan substrat. Lalu terjadilah reaksi dan ketika produk sudah terbentuk, maka produknya dilepaskan. Nah, itu perbedaan antara teori lock and key atau gembok dan kunci dari Emil Fischer dengan teori induced fit atau teori induksi dari Daniel Kostland. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat enzim. Jadi enzim ini memiliki beberapa sifat ya teman-teman. Yang pertama berupa protein. Ini udah kakak jelaskan sebelumnya karena memang bahan baku utama untuk membuat enzim itu adalah protein. Kemudian yang kedua berperan sebagai katalis. Katalis, biokatalisator itu sama aja, yaitu perannya untuk mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian yang ketiga dapat digunakan berulang kali. Jadi analoginya sama kayak mesin yang sebelumnya kakak bilang. Mesin itu kan dipakainya juga cuma sekali ya, dia bisa dipakai berulang kali selagi mesinnya bagus gitu ya. Enzim pun sama, terkadang enzim juga bisa mengalami kerusakan. Nah, selagi enzimnya tidak rusak, berarti si enzim tersebut bisa digunakan berulang kali. Nah, ngomongin tentang enzim rusak, kita balik lagi ke protein ya. Jadi enzim itu kan berupa protein. Sebagaimana protein, enzim juga sama nih. Enzim itu bisa rusak jika berada di lingkungan yang memiliki suhu yang tinggi. Jadi biasanya ketika berada di suhu di atas 50 derajat Celcius, itu enzim tuh bakalan mengalami denaturasi ya. Adalah nama lain dari rusaknya protein akibat panas. Sedangkan kalau pada kondisi lingkungan yang suhunya rendah, misalnya suhunya dingin banget, nah itu biasanya enzim tidak rusak, hanya non-aktif doang gitu ya. Ketika suhunya sudah normal kembali, maka dia bisa aktif kembali. Tapi kalau misalnya dia berada di suhu yang tinggi banget, maka si enzim tersebut bisa rusak. Karena protein sifatnya juga seperti itu ya. Kalau ada di kondisi panas banget gitu, dia akan rusak. Tapi kalau misalnya ada di kondisi yang dingin banget, dia itu cuma non-aktif doang. Kemudian, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini pastinya ya, enzim itu bisa digunakan berulang kali, makanya dia bisa dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya aja kayak tadi si mesin. Kalau misalnya kita lihat suatu industri misalnya di pabrik gitu ya, biasanya kan jumlah dari mesin lebih sedikit daripada jumlah bahan bakunya kan. Nah, kenapa? Karena mesin itu bisa digunakan berulang kali. Kemudian kerjanya reversible. Reversible ini maksudnya adalah bolak-balik. Jadi kerja dari enzim itu adalah bolak-balik. Maksudnya gimana? Kita ambil contoh enzim amilase ya, yang tadi sebelumnya. Jadi kan tadi enzim amilase itu akan mengubah amilum menjadi maltosa oleh enzim amilase. Mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, enzim amilase selain mengubah amilum menjadi maltosa, dia juga bisa melakukan hal sebaliknya. Dia bisa mengubah maltosa menjadi amilum. Makanya kalau dalam kimia kadang kalian suka menemukan reaksi bolak-balik ya. Biasanya lambangnya tuh seperti ini. Nah, ini berarti enzim tersebut bisa digunakan secara bolak-balik. Kemudian kerja dari enzim itu spesifik. Maksudnya spesifik gimana? Jadi satu enzim itu biasanya punya fungsi sendiri-sendiri. Contohnya adalah amilase nih. Amilase itu fungsinya cuma untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau mengubah maltosa menjadi amilum. Enzim amilase tidak bisa dipakai untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Karena amilase ini merupakan spesialis untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau maltosa menjadi amilum. Sedangkan untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol, itu ada lagi enzim yang lain. Itu adalah enzim lipase. Itu ya, jadi maksud kerja spesifik itu seperti itu. Kemudian kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini berupa suhu, pH, inhibitor, kemudian ada konsentrasi substrat dan ada konsentrasi enzim. Kita coba bahas satu persatu ya untuk faktor lingkungannya. Jadi yang pertama itu adalah suhu. Suhu bisa mempengaruhi kerja enzim. Enzim itu memiliki suhu optimum masing-masing. Nah, di sini kakak tulis ya. Enzim memiliki
Nah, jadi suhu optimum pada makhluk hidup itu berbeda ya. Contohnya kayak manusia nih. Manusia itu kan suhu badannya kurang lebih 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, di suhu itulah enzim bekerja secara optimum. Beda dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Contohnya seperti bakteri termofilik. Nah, bakteri termofilik itu kan bakteri yang hidup di tempat dengan suhu ekstrim ya, suhu yang tinggi. Biasanya contohnya kayak ada di lereng-lereng gunung berapi. Nah, itu bakteri termofilik bisa tinggal di sana. Di mana suhunya itu kan pasti akan lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, berarti bakteri termofilik itu enzimnya bagus bekerja di suhu segitu. Seperti itu ya. Sedangkan kita nih kalau manusia ya nggak bagus kalau misalnya kita punya suhu di atas 40 derajat Celcius. Itu bisa membuat kita demam. Dan enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita itu nantinya banyak yang rusak atau mengalami denaturasi tadi, gitu ya. Nah, kalau pada gambar ini berarti suhu optimumnya itu adalah suhu yang reaksi kecepatan enzimnya itu paling tinggi, berarti di sini ya. Nah, ini berarti kalau kita tarik garis ke bawah, dia itu sekitar 40 derajat Celcius, gitu ya. Kemudian yang kedua ada pH. pH pun sama. Jadi pH optimum untuk setiap enzim itu berbeda-beda, tergantung dari jenis enzimnya. Contohnya aja di dalam tubuh kita, itu kan ada bagian tubuh kita yang memiliki pH yang asam, yaitu lambung. Ada juga bagian tubuh kita yang memiliki pH yang basa, contohnya adalah usus. Di lambung itu ada enzim juga. Enzimnya adalah salah satunya adalah enzim pepsin. Enzim pepsin, enzim renin, nah itu ada di lambung. Enzim pepsin dan enzim renin akan bekerja secara optimum pada pH yang asam. Sedangkan enzim yang ada di usus itu akan bekerja optimum pada pH yang basa, karena pH usus itu kurang lebih basa. Contohnya adalah enzim lipase, amilase, nah itu kan bisa ditemukan di usus ya. Jadi pH-nya itu basa kalau di usus. Sedangkan untuk enzim-enzim yang berada di lambung, pH-nya asam. Nah, ini cara nentuin pH optimumnya juga sama ya. Kalau dari grafik kita pilih yang reaksinya paling tinggi. Aktivitas enzimnya paling tinggi. Nah, berarti di sini ya. Ini sekitar 7 berarti ya, pH-nya netral. Kemudian ada konsentrasi substrat. Sama nih, konsentrasi substrat juga mempengaruhi kerja enzim. Di mana ketika awal reaksi dan kita menambahkan substrat, biasanya reaksi tersebut akan terjadi dengan cepat. Tapi lama-kelamaan kalau substrat kita berikan terus-menerus, maka reaksi tersebut tidak cepat lagi gitu, melainkan dia akan lebih stagnan, konstan gitu ya. Jadi di sini tuh ada titik jenuhnya. Jadi awal reaksi ketika diberikan substrat pada suatu enzim, awal reaksi dia akan naik nih. Kecepatan reaksinya akan naik, kemudian ada titik jenuhnya. Enzim itu punya titik jenuh. Nah, berarti titik jenuhnya tuh di sini ya. Di titik jenuh ini, maka kecepatan reaksi enzim itu udah nggak meningkat lagi, melainkan stabil. Misalnya kakak analogikan lagi di sini ada 3 enzim. Katakanlah kakak punya 3 enzim. Enzim ini awalnya dia belum ditempeli substrat. Terus kemudian ada 1 substrat nih ditambahkan. Nah, 1 substrat ini langsung masuk ke enzim yang pertama. Kan nganggur nih si enzimnya, belum ada substratnya. Kemudian diberi lagi 1 substrat. Nah, 1 substrat ini langsung nempel ke enzim yang kedua. Lalu ada 1 substrat lagi nempel ke enzim yang ketiga. Nah, posisinya berarti kan di sini 3 enzim yang kakak miliki itu udah penuh semua nih, udah ada substratnya semua dan sedang melakukan suatu reaksi. Reaksinya belum selesai gitu ya. Kemudian ketika ditambahkan lagi 1 substrat ini kan belum ada enzim yang kosong. Jadinya dia harus menunggu si enzim tersebut sampai selesai reaksinya. Jadi baru dia bisa masuk gitu ya. Nah, pas kondisi lagi penuh kayak gini, ini adalah kondisi titik jenuhnya si enzim. Jadi enzimnya belum ada yang nganggur nih. Jadinya ketika ditambahin substrat pun nggak ngaruh gitu. Harus tetap menunggu si enzim tersebut selesai bekerja. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ada konsentrasi enzim. Sebelumnya konsentrasi substrat, sekarang konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim bisa mempengaruhi kerja dari enzim. Enzim itu kan kerjanya untuk mempercepat reaksi. Berarti semakin banyak enzim, maka kecepatan reaksinya akan semakin cepat. Makanya di sini ketika enzimnya bertambah, maka grafiknya naik nih. Reaksi akan terjadi secara cepat. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor itu adalah nama lain dari penghambat.
Ketika suatu reaksi ada yang menghambat, maka reaksi tersebut akan berjalan secara lambat. Makanya di sini grafiknya itu turun karena reaksinya dihambat. Nah, itu adalah beberapa faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan juga ada inhibitor atau penghambat. Nah, di sini kita coba belajar tentang jenis inhibitor ya. Jadi penghambat suatu kerja enzim atau inhibitor dari enzim itu ada dua jenis. Ada yang bersifat reversible dan ada yang bersifat irreversible. Nah, yang bersifat reversible itu terjadi karena dia mengikat enzim dengan ikatan yang lemah. Jadi si penghambatnya itu mengikat enzim dengan ikatan yang lemah. Karena ikatannya lemah, maka sewaktu-waktu ikatan tersebut bisa lepas. Sedangkan untuk inhibitor irreversible itu mengikat enzim dengan ikatan yang kuat. Atau kita bisa sebutnya sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang kuat ya. Nah, karena ikatannya kuat, dia itu jadinya susah lepas dari enzim. Kalau udah susah lepas dari enzim, berarti kan dia akan terus-terusan melekat pada enzim. Kemudian untuk inhibitor yang reversible itu ada dua jenis. Ada inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang mengikat sisi aktif enzim. Contohnya adalah gambar yang atas nih. Untuk competitive inhibition atau inhibitor kompetitif, dia akan mengikat sisi aktif enzim. Di sini kita punya enzim yang warna biru, dia punya sisi aktif yang kakak tandai seperti ini. Kemudian dia punya substrat yang warnanya hijau nih, dan yang warnanya kuning seperti ini. Masalah akan terjadi ketika yang nempel duluan ke enzim itu adalah inhibitor. Kalau kita lihat di sini ada inhibitor juga ya, dia bentuknya sama nih dengan si enzim, jadi dia ngepas sama enzim. Nah, masalah akan terjadi ketika yang nempel duluan ke enzim itu merupakan inhibitor, jadinya ikatannya antara enzim dengan inhibitor. Sedangkan substratnya dia harus menunggu inhibitornya lepas dulu. Ketika inhibitornya lepas, baru dia bisa nempel ke si enzim. Nah, itu maksud dari inhibitor kompetitif. Jadi dia akan mengikat sisi aktif dari enzim. Contohnya di sini adalah sianida. Sianida itu nantinya akan bersaing dengan oksigen untuk mengikat hemoglobin. Jadi kalau misalnya lebih banyak sianida yang nempel ke hemoglobin daripada oksigen, berarti kan kita akan kekurangan oksigen. Sedangkan oksigen itu penting banget untuk kita. Dalam melakukan reaksi metabolisme, katabolisme itu, kita tuh butuh oksigen. Jadi kalau misalnya oksigennya itu sedikit, maka energi yang kita dapatkan juga akan sedikit. Bahkan ini, si sianida ini kalau misalnya udah akut banget gitu ya, udah parah banget terdapat di dalam sel, dia itu bisa sampai menyebabkan suatu kematian. Kemudian yang B, ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini adalah inhibitor yang mengikat selain sisi aktif enzim. Kebalikannya ya, kalau kompetitif itu kan tadi ngikatnya ke sisi aktif, sedangkan yang non-kompetitif mengikatnya ke selain sisi aktif. Nah, jadi contohnya ini nih, yang bawah ada non-competitive inhibition. Ada inhibitor yang nempel ke sisi non-aktif. Jadi dia bisa nempel di sini, di sini, di sini, di sini, dimanapun bisa, kecuali di sisi aktif. Kalau di sisi aktif tuh nggak bisa. Loh kak, kalau misalnya dia nempelnya bukan di sisi aktif, nggak apa-apa dong, soalnya kan dia nggak bahaya, gitu kan. Tetap aja bahaya ya teman-teman, karena kalau misalnya dia nempel ke sisi non-aktif, si inhibitor ini bisa mengubah sisi aktif enzim. Kalau kalian lihat di sini, ketika sudah ditempeli oleh inhibitor, sisi aktif enzim tuh jadi berubah, jadi seperti ini. Kalau sudah berubah, jadinya dia udah nggak bisa lagi ditempeli oleh substrat. Soalnya bentuknya udah nggak sesuai sama substrat lagi. Begitu. Contoh dari inhibitor non-kompetitif itu adalah antibiotik penisilin. Nah, ini contoh dari antibiotik penisilin ya. Penisilin itu kan merupakan jamur nih. Jadi yang warna putih ini dia adalah penisilinnya. Penisilin. Kemudian ini nih yang bentuknya zigzag ini dia adalah bakterinya. Kalau kita lihat di sini, bakteri yang berada di lingkungan penisilin itu hilang ya. Maksudnya nggak ada nih di sekitar penisilin tuh nggak ada bakteri. Kenapa? Karena pertumbuhannya dihambat oleh penisilin ini, oleh antibiotik penisilin. Makanya untuk bagian yang di sini itu nggak ada bakteri yang tumbuh gitu. Si antibiotik penisilin ini menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel dari bakteri. Dimana dinding sel itu kan penting banget ya kalau untuk bakteri. Dimana dari dinding sel itu bakteri bisa
terlindungi dan bisa mengatur tekanannya. Tapi kalau misalnya dinding sel itu hilang pada bakteri, maka si bakteri itu akan pecah gitu. Sel-sel bakteri itu akan pecah atau mengalami lisis. Jadinya bakterinya mati. Lalu yang kedua ada inhibitor yang bersifat irreversible. Jadi inhibitor itu susah untuk terlepas dari enzim. Contohnya adalah sarin. Sarin ini merupakan gas yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf ya. Karena dia itu akan mengganggu neurotransmitter dari saraf. Sehingga pengiriman sinyal itu akan terganggu. Nah, itulah beberapa jenis inhibitor yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Ada yang reversible dan ada yang irreversible. Untuk yang reversible tadi ikatannya lemah. Karena ikatannya lemah berarti dia sewaktu-waktu bisa lepas. Nah, kalau bisa lepas berarti kan enzimnya kembali normal ya. Makanya disebut sebagai reversible. Sedangkan kalau irreversible berarti ikatannya nggak bisa lepas. Karena ikatannya adalah ikatan yang kuat. Nah, kemudian untuk menanggulangi inhibitor yang bersifat reversible, itu biasanya kita bisa pakai dengan cara menambahkan banyak substrat ke reaksinya. Jadi kalau misalnya banyak substrat, kemungkinan untuk enzim mengikat substrat akan lebih besar ya kalau misalnya banyak substratnya. Gitu. Oke, lanjut kita masuk ke jenis enzim. Enzim itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan lokasi kerjanya, yaitu ada enzim intraseluler dan ada enzim ekstraseluler. Baik intraseluler maupun ekstraseluler itu dua-duanya sama-sama dibentuknya di dalam sel ya. Tadi di badan Golgi. Yang membedakannya itu adalah lokasi kerjanya. Kalau enzim-enzim intraseluler itu bekerjanya di dalam sel. Jadi bekerjanya di dalam sel. Contohnya seperti enzim heksokinase, endonuklease, dan ligase, dan sebagainya. Nah, ini enzim-enzim yang nantinya bekerja di reaksi katabolisme yang ada di dalam sel. Ada juga enzim yang bekerja nih, contohnya ligase, dia itu bekerja pada saat replikasi DNA. Dimana replikasi DNA itu kan terjadinya di dalam nukleus ya, berarti di dalam sel. Kemudian ada juga enzim ekstraseluler. Dia diproduksinya di dalam sel, sama kayak intraseluler, tapi bekerjanya tuh di luar sel. Nah, ini dan bekerja ya. Kakak tambahin kata bekerja. Dan bekerja di luar sel. Contohnya enzim-enzim pencernaan, itu kebanyakan ekstraseluler. Ada lipase, tialin, amilase, dan sebagainya. Nah, itu merupakan enzim-enzim ekstraseluler. Karena dia bekerjanya tuh di luar sel, di jaringan ya. Di jaringan atau di organ. Oke, berarti materi enzim kita itu udah selesai sampai sini ya. Jadi kita sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan enzim, kemudian strukturnya seperti apa, dibuatnya di mana, kemudian cara kerjanya bagaimana, lalu faktor yang bisa mempengaruhinya, sifat-sifatnya, dan juga jenis enzim. Oke, sekian materi dari kakak. Semoga membantu. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.